la bihadihi yahtadil muhtadun wa bini'amihi yaskuru sabirun wa fi sabilihi yujahidul mujahidun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik semua yang insya Allah selalu semangat untuk thalabul ilmi, mudah-mudahan majelis zikir ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu memohon kepada Allah sakinah, ketenangan, dan semoga aktivitas kita juga menjadi kafarah penghapus dosa dan kesalahan kita. Saya sangat senang bisa silaturahim lagi di jamaah di sini. Tema kita kali ini tentang karakteristik umat dan wasata. Sering dibahas beberapa tahun ini, khususnya oleh kalangan ulama-ulama di Indonesia dan ulama-ulama yang ada di Timur Tengah juga, yaitu ingin menampilkan Islam yang umat wasata, umat pertengahan. Bahasa keren itu moderasi Islam, sama begitu. Moderasi Islam. Jadi sebuah gerakan. Di tengah ada aksi-aksi Islam yang dianggap menurut sebagian itu adalah tidak moderat, gitu ya. Padahal kita langsung ada padahal, gitu ya. Harus diakui umat wasata itu predikat yang diberikan Allah kepada umat Islam. Gak bisa dipungkiri, Pak. Jadi Allah sudah memberikan predikat sebutan bahwa umat ini adalah umatan wasata. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 sering kita mendengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Mari kita bahas ayat ini karena ini menjadi dasar dalil pemberangkatan kita bahwa kita umat Islam harus menjadi umat yang wasata. Umatan wasata ini oleh para ulama diberikan tafsiran. Mari yang kita pegang ini adalah tafsir yang sahih. Jangan dulu kita mengambil pendapat, opini, pikiran moderat Islam itu dari pikiran-pikiran yang ini dari langsung dari substansi dari Al-Quran dulu. Wa kadzalika, dan demikianlah ja'alna, kami menjadikan kamu umat Islam umatan wasata, umat yang pertengahan. Untuk apa? Litakun, agar kalian semua menjadi syuhada, bukti saksi, ala nas, atas seluruh manusia. Jadi nanti umat Islam itu akan menjadi saksi, bukti di antara golongan umat manusia sebagai umatan wasata. Wa yakuna rasul, dan Rasulullah SAW alaikum, atas kamu akan dijadikan syahidah, saksi pula. Jadi umat ini sudah diberi perintah oleh Allah umatan wasata. Para ulama mufassir memberikan penjelasan wasata itu apa. Diringkas ada dua makna wasata. Yang pertama adalah al-khairiyah. Wasata di sini adalah artinya terbaik, orientasinya kebaikan. Jadi umat Islam itu harus orientasinya, cita-citanya al-khair, yang baik-baik saja.
Jangan yang aneh-aneh ya. Harus yang baik. Di wasat itu adalah umat yang orientasinya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dunia ini penuh persaingan, Bapak. Kita lahir pun hasil dari persaingan. Ya, ketemunya opung dengan apa? Sel telur itu kan lewat berapa ratus ribu sampai juta, sehingga jadilah bayi. Kita lahir sebagai pemenang, tapi itu persaingan yang sehat. Nah, umat Islam ini sekarang menghadapi persaingan yang hebat, ekonomi, politik, budaya. Kalau sepak bola jangan diomong elek-elek ini banget. Kegiatan banyak sepak bola. Nah, jadi umat Islam ini harus tampil sebagai umat yang terbaik. Terbaiknya bukan dalam hal kompetisi tadi. Khairiyah di sini ada 3 arti berdasarkan tafsir dari Wahbah Jawairi, Fahruddin Ar-Razi gitu ya. Asur, jadi inti dari khair itu 3. Pertama, afdol. Umat Islam harus menjadi umat yang paling utama. Jadi umat Islam harus punya keutamaan. Hiasannya adalah keutamaan, keadilan, ya, rahmat, kasih sayang, kejujuran. Para ulama dulu seperti Al-Mawardi mengatakan manusia itu harus punya sifat keutamaan. Ada 4 sifat keutamaan pada diri manusia. Manusia itu akan hebat, berbeda, istimewa kalau punya 4 sifat, kata Imam Al-Mawardi. Apa? Keadilan, as-suja'ah, keberanian. Yang ketiga, ifah, harga diri. Terus al-hilmu, kelembutan. Kenapa Rasulullah menyatakan al-qa'imatu min Quraisy, pemimpin umat Islam itu harus dari suku Quraisy? Ketika Bani Abbasiyah sudah runtuh, Bani Umayyah runtuh, Bani Abbasiyah runtuh, semua adalah Quraisy. Ketika ada bagaimana? Kata Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim menafsirkan al-qa'imatu min Quraisy itu bisa diartikan ada yang abro, ada yang makruh. Kita cari pemimpin yang mendekati sifat orang Quraisy. Apa sifat orang Quraisy itu? Adil, berani, bijak, dan menjaga harga diri. Itu keutamaan manusia. Jadi kalau manusia mungkin dolim, tidak adil, ya. Kalau manusia hilang muruah harga dirinya, berkarya melakukan kesalahan. Kalau manusia itu hilang ilmunya, kebijakannya, kelembutannya. Kalau manusia itu hilang keberaniannya, nah itu sudah tidak ada. Aktor umat Islam ini adalah umat wasato, harus orientasi kebaikan. Arti kebaikan di sini adalah aktor yang menjaga keutamaan. Maka didiklah anak-anak kita tadi berani, Pak. Terus berani, Pak. Saya lihat anak-anak kita itu dibandingkan anak-anak non-muslim itu keberaniannya kurang dalam menaklukkan alam. Padahal alam ini sudah ditaklukkan oleh Allah untuk kita, alam, binatang, ya, semua. Kalau di Pangandaran lihat anak bule mah langsung ke tengah pantai berani, Pak, bawa apa? Bawa pulang baru putri sisi. Tuh menghadapi laut, ya anak bule ke tengah, juga orang teh jeung hidungna teh. Balik ditanya kan tentang ya tahu aurat. Ini keberanian selalu ke tengah, kan ada masalah di sisi. Anak saya kepingin langsung biung kalau mau berani tuh pandang legal laut itu semua. Nah dulu kenapa orang Arab itu bisa futuhan, menguasai semua kawasan Jazirah Arabia sampai ke Afrika, sampai ke Spanyol, karena keberanian sejarah. Nah untuk menanamkan keberanian, Rasulullah mengajarkan ketangkasan. Didiklah anak kalian 3 ketangkasan: memanah, naik kuda, dan berenang. Ya. Nah, keberanian itu penting. Ya. Keberanian juga sendiri dengan keadilan. Ayah diwanti-wanti, tapi dolim, kadang atau dituduhkan. Keberanian itu dalam rangka menegakkan keadilan. Lalu ada menghargai marwah, harga diri, jangan sampai melakukan hal yang tercela. Dan yang selanjutnya adalah akhir
harus ada kelembutan. Itulah ada pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kadang tegas, kadang keluar kemanusiaannya. Itu kapan beliau tegas? Ya, asidah wal kufar warahama bainah. Nah, umat wasat itu kata ulama khairiyah yang orientasinya kebaikan. Apa itu khairiyah? Makna mengejar keutamaan. Yang kedua, khair itu artinya udul. Jadi ada yang mengartikan wasat itu udul, umat Islam yang selalu adil. Wasat itu baina atfain, di tengah dua titik ekstrim. Wasat itu diterjemahkan oleh orang Indonesia jadi wasit. Ingat, wasit itu harus adil, otentik, di tengah. Kalau wasit tidak seimbang, wah udah habis, nanti bobotoh, nanti mana kalau wasit tidak adil. Apa sebutannya? Wasit apa? Wasit goblok. Kan ada wasit goblok itu dianggap tadi pikirleun gitu. Jadi wasit itu bahasa apa? Ini wasato yang sikapnya di tengah. Umat Islam itu harus menjadi seimbang pertengahan. Nah, arti wasato itu adalah adil. Yang ketiga, ahya khair. Umat Islam harus selalu menampilkan yang paling baik, ya, harus paling depan dalam kebaikan. Itu pengertian wasato. Pengertian yang kedua, para mufasir mengartikan umatan wasato adalah baininya, umat Islam yang ada di tengah. Di tengah apa? Baina dari katron, di antara dua titik ekstrim. Umat Islam itu di tengah, di antara dua titik ekstrim yang berlawanan. Apa saja sih yang berlawanan? Contoh, dalam hidup ini ada pandangan, ada yang memandang hidup ini adalah sisi materi, lahirlah paham materialisme. Ada juga yang memandang hidup ini adalah rohani, ada paham yang berpihak tentang rohani. Tidak ada titik temu. Islam jangan tengah. Islam mengakui adanya kehidupan. Umat Islam butuh materi, tapi jangan lupa hakikat manusia itu ada dalam ruh, ada dalam jiwa. Maka Islam pun mengakui eksistensi spiritual rohani. Jadi wasat ini nanti akan apa? Ketika kita berlawanan dalam pandangan ini, nanti kita akan jelaskan. Nah, itu pengertian umatan wasat secara bahasa, orientasinya kebaikan, dan umat Islam selalu seimbang, ada di tengah di antara dua kubu. Untuk mengetahui wasato sebenarnya mudah. Para ulama mufasir mengindikasikan umatan wasato itu sebenarnya umat Islam ada di tengah-tengah antara al-Yahudu yang maghdub alaihim dan antara an-Nasara yang dolin. Jadi surat Al-Fatihah itu sudah menggambarkan ada tiga kelompok manusia. Yang pertama, manusia yang oleh Allah dinikmat, ada manusia yang dimurkai, ada manusia yang tersesat. Pasti Bapak kalau membuka tafsir, contoh Ibnu Katsir, pasti tafsirannya itu adalah apa? Umat yang diberi nikmat itu, golongan yang diberi adalah jalannya para nabi, para syuhada, siddiqin, orang-orang yang membenarkan nabi, ya, para jalan-jalannya awliya Allah. Nah, itu adalah umat Islam. Jadi Islam sendiri secara posisi sudah wasato di antara Yahudi dan Nasara. Yahudi itu ekstrem kanan, Nasara itu ekstrem kiri, Islam itu di tengah, jalan yang lurus. Alasannya apa? Orang Yahudi itu kenapa di kanan? Karena dia itu orang yang dimurkai Allah. Mereka itu lebih mengutamakan ilmu, tetapi ilmunya dikhianati, tidak dibuktikan oleh amal. Makanya kata Ibnu Katsir, Yahudi mah ilmu boga amal eueuh. Itu ilmu ada, amal tidak ada.
Nah ini kelemahan umat Islam. Maaf saja, tidak akan menjadi pemimpin, tidak akan jadi besar, tidak akan maju kalau kita banyak wacana, banyak bicara, tapi tidak dibuktikan dalam perbuatan. Itu karakter Yahudi. Allah benci kalau golongan seperti ini. Makanya dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah, kamu tahu tapi tidak dikerjakan. Ini bahaya ini ya, penyakit Yahudi. Di ekstrem kiri ada golongan yang tersesat. Ini terbalik dengan Yahudi. Kalau orang Nasrani amalnya mengutamakan amal, tetapi amalnya itu bukan berdasarkan ilmu yang sahih, yang benar, jadi tersesat. Kalau orang Yahudi mah ilmu kaya, tetapi dihianati. Mereka tahu bahwa Nabi itu adalah utusan Allah, tetapi mereka menganggap Nabi itu orang biasa. Banyak Nabi yang dibunuh, digugat, disembelih, itu orang Yahudi dan Israel. Sementara orang-orang Nasrani mereka mencintai Nabi tapi berlebihan, ilmunya tidak dipakai, sampai-sampai Nabi itu dianggap anak Tuhan. Itulah Nabi Uzair dan Nabi Isa. Itu ilmunya dari mana? Allah tidak mengajarkan Trinitas. Itu dari mana konsep Trinitas? Dan Nabi Isa itu tidak mengajarkan Trinitas. Coba cari di mana firman Allah yang ada dalam Injil dan Taurat bahwa Allah mengakui adanya Trinitas, dikejar dan ayat. Tapi mereka kok muncul ide itu, tersesat mereka. Nah, jadi Islam sendiri posisinya sudah di tengah, Pak, antara Yahudi dan Nasrani. Nah, Islam ini disebut oleh Allah, diberikan predikat Islam itu sebagai umat wasata. Karena satu, karakter yang pertama, catat, karakteristik umat itu satu, seimbang antara ilmu dan amal. Jadi umat wasata itu adalah umat yang selaras antara ilmu dengan perbuatan. Kadang-kadang di kita ini penyakitnya itu ya, ada orang beramal sampai amalnya itu lebih hebat tetapi tanpa ilmu. Ada orang yang ilmunya banyak tapi buktinya itu problem. Nah, umat Islam itu harus seimbang antara ilmu dan amal. Jangan menekankan ilmu, amal tidak ada. Apa menekankan amal tapi ilmunya salah, nggak bisa begitu. Makanya dalam hadis doib tapi masyhur ini ya, dari hadis al ilmu imamul amal. Ilmu itulah yang akan memimpin amal. Dalam hadis Bukhari ada sebuah bab al ilmu qabla amal, berilmu dulu sebelum bertindak. Jadi Islam itu seimbang antara ilmu dengan amal, antara teori dan praktek, antara harapan, cita-cita dengan kenyataan. Kalau tidak ada hubungan, tidak pas antara teori dan praktek, itu namanya problem. Saya ngajar di S1 itu ketika skripsi, pertanyaannya pertama apa? Coba menurut kamu apa sih untuk dengan permasalahan? So ngahulu nggak tulis sesuatu. Namanya masalahnya masalah. Nah, dalam ilmu metodologi penelitian yang disebut masalah itu apa? Yaitu adanya kesenjangan antara teori dan praktek, itu masalah. Makanya jangan membuat judul skripsi yang tidak ada masalah, harus ada masalah penelitiannya. Misalkan ada judul skripsi kisah kasih di Mu'alimin, itu kok judul skripsi novel kisah kasih di Mu'alimin. Judul skripsi itu ketika ada sesuatu antara teori dengan praktek berbeda. Misalkan di satu kampung ini terkenal kampung santri. Kalau setelah ini kampung santri, tetapi unik di kampung santri ini ada togel dan ada tempat mesum. Nah, itu baru masalah unik itu kan. Ini kampung santri, tapi di tempat itu ada togel, ada miras, ada tempat mesum. Nah, itu baru masalah, harus teliti itu. Kenapa?
Kadang-kadang kita juga seperti itu. Masjid ya. Ini kebaikan, ini kemungkaran, itu problem itu sebenarnya. Nah, antara ilmu dan amal harus seimbang. Itulah karakter umat wasat. Dulu para pemikir dari Mesir selalu mengkritik umat Islam dengan sebutan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam ini dihalangi termahjub oleh perilaku umat Islam. Kadang-kadang bukan benar juga orang-orang Nasrani itu dari sisi praktik lebih bagus. Contoh masalah kebersihan, masalah disiplin, mereka lebih unggul. Pernah Abu Bakar Basir ke Singapura, Abu Bakar ke Singapura, jalan-jalan ke Singapura, mulai dari turun bandara Changi sampai ya pokoknya diundang sama ceritanya orang Singapura di sana. Kata Abu Bakar Basir, Singapura ini sudah Islam. Sekali lagi, Singapura itu sudah Islam. Cuma belum syahadat itu. Cuma belum syahadat. Karena apa? Tertibnya bersih, disiplin gitu ya. Umat wasat ini adalah sekali lagi predikat umat Islam. Kita harus buktikan Pak, antara ilmu dan praktek, antara ajaran Islam dengan kenyataan harus sesuai. Ini yang paling berat nih. Problem umat Islam hari ini adalah tidak sinkron antara bulu mahram dengan kenyataan gitu kan. Kadang-kadang kalau kita banyak ilmu agama itu kadang-kadang berat Pak, dan ngamalin hadis itu berat Pak. Contohlah hadis populer ketika tajiziyah. Mana yang pernah tajiziyah di sini? Coba hadis populer apa? Hakul muslim ala muslim situn, bukan sitrun, situn. Situn, kita tengah ngamalkeun, kita tuh berat Pak. Idalah kita tahu masalim alaih. Kalau ketemu ucapkan salam, kalau diundang datang. Kadang-kadang orang pilih-pilih, undangan aja lemari itu kamu rugi, tapi lamun undangan aja lemari itu datang, pilih kasih. Yang ketiga, bersin, doakan. Sakit, tengok. Kalau minta pendapat, minta nasihat, kasih nasihat. Kadang-kadang Ustaz sudah males nih, udah nggak japri. Kami sudah nggak japri Pak, karena saya di radio gitu ya. Ngejaprinya itu masalah Ustaz, kami divaksin entong, tapi bingung ngejawabnya tuh. Ayat 3 orang Pak sehari nanya Ustaz, kami divaksin entong. Waktu ibu nungka cabai. Ibu kenal kali divaksin, udah berita mah kiu. Siun ibu makasih nanti udah sekarang nggak butuh gini. Tapi ibu kan butuh kumanya hawa terus kan aku terserah ibu. Ibu saya divaksin Ustaz atau mau besar mau. Kan medain Cina, dibawa lagi politik medain Cina benar. Jadi bisa minta pendapat gak? Ibu Ustaz mah temiwaan dengan larang. Kumaha eta istafti nafsaka lah, itu hadis Nabi. Kalau ibu bingung, tanya pendapat, nurani sendiri ibu siap. Nah, kalau jangan enggak apa-apa. Tapi ibu hoyong kan tinggal sajam kan melakukan ragu kalau divaksin atau enggak. Ini memang ini era informasi Pak ya. Kita kan sering disuguhkan berita ya mengkhawatirkan. Kita tidak menyalahkan tadi masyarakatnya, memang banyak berita simpang siur. Intinya kembali lagi bahwa kita ini harus berusaha selaras. Jadi kalau umat Islam itu tidak selaras antara ilmu dan amal, udah ya, akan menjatuhkan kredibilitas Islam itu sendiri. Makanya kita harus tampil membangun proyek-proyek percontohan Islam, ya. Pedagang muslim yang baik itu seperti apa sih? Dulu kenapa banyak orang masuk Islam? Karena antara ilmu dan amal itu pas. Ini cerita nih. Ada seorang pemuda, ini adalah imam muslim ya. Arab gunung pemuda. Dia ingin memenuhi Nabi. Cing Nabi teh geus viral itu di kota Madinah teh hoyong akal siga kumaha ieu teh orang viral gitu. Ketemu Nabi, ingin melihat wajahnya. Si pemuda itu akhirnya ketemu, kebetulan Nabi ada. Nabi tahu bahwa pemuda ini orang jauh. Kebetulan Nabi punya air susu kambing untuk menghormati tamu, dan itu adalah budaya orang Arab di Ikram Buyuh. Akhirnya si pemuda itu Rasul tidak banyak bicara, silahkan.
minumlah si pemuda itu segelas air susu kambing, habis. Lalu Rasulullah dikasih lagi di minuman deui, gelas yang kedua habis. Singkat cerita, si pemuda ini habis 7 gelas. Lamun urang kumaha mun aya tamu teu wau datang ujung-ujung meakeun sangu tilu bobok kumaha. Nabi biasa. Si pemuda itu setelah menghabiskan 7 gelas air susu kambing, enggak saya ngaleos gitu, daya panggil. Tapi apa? Pemuda ini punya kesan, ternyata Nabi Muhammad itu orangnya baik, wajahnya juga kelihatan baik, sikapnya. Akhirnya dia belajar Islam ke orang lain, ke sahabat. Singkat cerita, orang ini masuk Islam, 6 bulan kemudian menemui Nabi. Nabi masih ingat, ini pemuda yang dulu menghabiskan 7 gelas. Nah, ketika Rasulullah menyuguhkan kembali, memberikan lagi, ya, segelas air susu, si pemuda itu minum, cuma 1 gelas. Pas ditambah lagi, si pemuda itu bilang cukup ya Rasulullah. Rasulullah kaget, kok aneh, jadi bangga gini budak teh. Dia cerita, saya sudah masuk Islam, alhamdulillah. Saya belajar Islam dari orang lain. Saya tidak mau belajar Islam langsung, dengan saya malu ya saya belajar. Saya masuk Islam. Rasulullah senang sekali. Nah, saat itu baru Rasulullah menyampaikan, ya, pesannya apa? Innal mu'min, ya, yasrabu ala anain wahid wal kafir yasrabu ala sabati anain. Ingat, orang beriman itu kalau minum cukup 1 gelas, sementara orang kafir itu kalau minum tidak akan pernah puas kecuali sudah menghabiskan 7 gelas. Tajak, tong kalau lebih minum teh, yo masa sekali minum 3 gelas, muncik kopi mah 4 gelas. Orang mukmin itu cukup 1 gelas, jangan berlebih. Pertanyaannya, kenapa si pemuda itu ada perubahan sikap? Ternyata setelah masuk Islam diajarkan adab oleh para sahabat. Hanya ada perubahan sikap. Tak ulang ketong sampai di Islam nanti orang, tapi adabnya jahiliyah. Karena itu persoalan umat Islam itu antara ajaran dengan praktek berbeda. Ya, itu kalau sudah ada perbedaan antara ilmu dengan amal, udah itulah kejatuhan umat Islam. Jadi umat Islam ini harus seimbang antara ilmu dan amal. Itu tafsiran umatan wasat. Berat ya umatan wasat. Yang kedua, karakteristik umatan wasat itu adalah umat Islam harus seimbang antara khauf dan roja. Ini penting. Khauf itu sikap takut akan azab siksa Allah. Jadi kita harus punya rem. Tapi jangan sampai khaufnya berlebihan. Lagi khauf itu ada, khosyah itu harus ada, tapi jangan berlebihan. Kalau kita selalu berlebihan takut kepada azab Allah, akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Dan umat Islam pun tidak boleh berlebihan dalam bersikap. Apa lawan khauf itu? Roja, pesimis, optimis. Al-khauf itu artinya jangan pesimistis, jangan terlalu berlebihan. Kalau roja itu harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha. Nah, artinya kalau kita rojanya berlebihan, jangan meremehkan dosa yang sudah dilakukan. Kemudian Allah Maha Pemaaf, mengkewe, terus Allah itu nggak boleh. Umat Islam harus seimbang antara khauf dan roja. Jangan berlebihan, jangan melahirkan sikap pesimis yang berlebihan, akhirnya putus dari rahmat Allah. Ini cerita putus rahmat itu adalah ketika ada seseorang, kita tahu siapa yang membunuh Muhammad Nabi, Hamzah. Siapa yang membunuh? Wahsy, ya.
Wahsy ini sebenarnya ketika sebelum masuk Islam, dia itu sudah putus asa karena merasa dia itu melakukan dosa, membunuh, dan yang dibunuh itu bukan sembarangan orang yang dicintai Nabi pamannya. Tapi qadarullah dapat hidayah masuk Islam. Lalu turunlah ayat, wahai hamba-hambaku yang telah berlebihan terhadap dirinya, janganlah kalian putus asa dari rahmat. Wahsy itu ayo masuk Islam, cuma Nabi punya syarat. Kamu masuk Islam, saya bersyukur, tetapi jangan sering bertemu dengan aku. Kalau saya lihat wajah kamu pasti lihat, ingat siapa? Ingat paman. Itu saja permintaan Nabi. Tuh, seorang pembunuh pernah dalam satu titik putus asa. Kalau putus asa berlebihan, akhirnya orang itu pun nekat. Di jamaah harus diterima, di masjid dipelongkeun. Kalau terpercaya orang hijrah, nggak sekawat tahu, itu bahaya. Makanya kita harus husnudon kalau ada orang promosikan, ya. Jadi kalau ada orang sepenuh-penuh promosikan, kamu diusir, dia jadi mundur. Jangan sampai mereka putus dari amal. Kan ada cerita populer pembunuh sudah membunuh 99 orang, datang kepada orang yang ahli ibadah. Bagaimana nasib saya? Saya sudah membunuh. Kamu membunuh berapa orang? 99. Wah, terus kamu mau mungkin diterima orang ini. Terbalik gitu. Akhirnya siapa? Dia dibunuh dia salah ustaz. Akhirnya datang. Nah, ini betul nasihatnya. Saya gimana? Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya ada harapan diterima tobatnya? Tobatnya sudah. Akhirnya dia tobat. Nah, jadi kita pun kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, jangan sampai mereka dipermalukan, senang jangan. Nanti juga ada hidayah dia ingin kembali, kita berikan harapan. Nah, tetapi jangan meremehkan. Ada orang yang mengandalkan nama Allah, kewe, gitu ya. Ada hadis lagi sering populer hadis ini. Seorang perempuan pezina, ya, PSK, itulah. Dia tobat, dalam pertobatannya di tengah perjalanan dia kehausan, akhirnya mencari sumber air, ketemu air, di depannya ada seekor anjing, dia dahulukan berbagi sedekah air ke seekor anjing, akhirnya dia meninggal. Rasulullah, dia masuk surga. Ini memberikan apa? Roja harapan, jangan khawatir. Tetapi ingat, hadis itu jangan disampaikan di salib, jangan bahaya. Mungkin etage cenah sodako ukiran mencari gitu haji masuk surga. Jangan, itu harus seimbang. Jangan mengandalkan terlalu takut nanti kabur. Jangan juga optimis kewe tobatlah tentukan, belum tentu. Kalau menjemput ajaran di depan bagaimana? Rugi. Kita harus seimbang antara hobi dan dosa. Makanya kata Ibnu Taimiyah, dalam beribadah itu ada 3 fondasi. Pertama, mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua adalah sayang haud. Yang ketiga sayang Allah. Harus seimbang. Di dasar ibadahnya cinta kepada Allah, optimis, jangan putus asa bahwa Allah Maha Ampun. Juga kita juga harus takut, jangan meremehkan dosa. Kadang-kadang kan pemuda sekarang baik korupsi 1 juta, itu korupsi 2 miliar, kan sebuah kayaknya dosa tanggung saya dalam 2 miliar. Nah itu tadi meremehkan, tidak boleh. Umatan wasalo seimbang antara haud dan roja, sehingga dia tetap stabil dalam beribadah dan berbuat, takut akan azab Allah, tapi dia optimis kalau salah kembali kepada jalan Allah Maha Benar, Allah Maha. Yang ketiga, seimbang dalam menjalankan ajaran Islam. Jadi karakteristik umat Rasulullah yang ketiga adalah seimbang dalam menjalankan ajaran Islam. Jangan kita umat Islam ini jatuh kepada titik ifrat. Apa itu ifrat? Berlebihan dalam beragama. Dan jangan pula kita jatuh kepada titik kafir, tapi itu meremehkan ajaran Islam. Jangan lebay, jangan meremehkan. Kalau bahasa ayat lainnya, jangan gulu berlebihan dalam beragama. Harus apa? Harus seimbang.
Ini contohnya hadis populer lah, bapak-bapak di sini sering mendengar di sini. Tapi nggak apa-apa saya sampaikan di riwayat Imam Bukhari itu ya. Ada 3 orang laki-laki mendengar berbicara dengan istri-istri Nabi, dan mereka akhirnya sangat mengagumi. Wah, ternyata ibadah Nabi sangat hebat. Padahal Nabi itu dimaksud, Nabi itu sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, tapi ibadah Rasulullah subhanallah. Mereka mendengar dari istri-istri Nabi. Akhirnya ketiga pemuda ini berjanji, karena merasa ibadahnya itu tidak optimal. Yang satu berjanji, saya tiap hari akan puasa dahar setahun penuh, tidak akan berbuka. Saya ingin menjadi orang suci, ibadahnya hebat, dan puasa tiap hari. Satu itu. Yang satu lagi karena merasa ibadahnya kurang, ingin seperti Nabi, saya akan tahajud, sholat malam tiap malam, tidak akan tidur, sholat. Yang satu lagi, saya biar ibadah fokus, tidak akan menikah karena perempuan bagi saya mengganggu. Gitu. Dan memuja, saya tidak akan nikah, ibadah terus. Akhirnya sampai kepada Nabi, ternyata Nabi mengkritik, tidak setuju. Kalian jangan kalian. Antum ngomong benar, ngomongnya Rasulullah. Ya kaulah teh, jamin anu paling takwa usia tidak apa tapi ingat, saya itu Rasul apa? Puasa dan berbuka. Saya itu tidur Rasul juga, cuma tidur sholat di awal. Rasul itu jangan begadang. Rasul itu begadang kalau ada urusan umat, ya. Kalau kita begadang kalau ada Piala Eropa kan gitu. Bisa dilihat Piala Dunia ngomong gitu. Dia Rasul itu tidurnya di awal Pak, biar nanti tahajudnya segar, kan jangan begadang. Kata Rasul, saya juga tidur, saya sholat, saya juga menikah, wanita perempuan. Paman rogiba an sunati, barang siapa yang tidak senang dengan ini sunahmu, maka bukan umatku. Nah, artinya Rasulullah tidak senang ketika orang ini niatnya baik, tetapi caranya itu ifrat, berlebihan. Rasul sendiri tadi seimbang. Rasul menikah, ya. Bahkan Rasul sebagai kepala keluarga menjahit bajunya sendiri. Kata Tuhan Hasan dalam bukunya Siapakah Muhammad itu, Rasulullah kadang-kadang bantu istrinya sasapu di rumah. Ya, seperti biasa Rasulullah. Suami hidupnya, ya, sosoknya anak basaru mislukum. Kalau orang Yahudi kan mensikapi Nabi apa? Berlebihan. Nabi itu dianggap apa saja, kadang-kadang tadi dihianati, dibunuh. Orang Nasoro berlebihan juga. Nabi itu dianggap anak Tuhan. Kalau umat Islam kepada Nabi itu dia perkenaan. Nabi itu adalah orang biasa, tetapi Nabi adalah uswatun hasanah. Nabi adalah seorang Rasul. Nah, Nabi sendiri mengkritik cara-cara beragama seperti itu. Bahkan dalam sebuah riwayat di zaman Umar bin Khattab ada pemuda di musola zikir. Nah, senang tidak mengkritik. Kamu pemuda, saya lihat tiap hari kamu teh zikir, kamu teh nggak ada pekerjaan. Kamu makan dari mana? Kata pemuda ini, saya makan, jangan khawatir, dari belas kasihan jamaah, dari haji gopur atau tahun sendiri. Akhirnya Umar kan marah, kamu teh masih muda tapi masih mengharapkan meminta-minta. Keluar, semua kerja. Kamu tidak pantas, gitu kan? Dimarahin sama Umar bin Khattab, zikir terus, gitu. Masih muda teh, menurut kata pemuda persis gitu. Bisa terpantas bekerja di masjid wajib wakafnya. Kan itu jihad, itu bekerja, ngajar, gitu ya, futsal, olahraga kan terus tuh. Ajari anak ketiga ketangkasan, jadi masjid wajib. Artinya apa? Jangan berlebihan, jangan ifrat. Nah, kalau taklid itu beragama meremehkan, kewe, gitu ya. Kelah budak masih ieu. Bu, aku budak teh kami carekan. Budak mah keur pasang bubar daokan teh kewe salat malam. Misalnya gede. Enggak, 10 tahun pukul. Jadi jangan meremehkan juga, Pak.
lah budak masih bejeuna. Ada di perkataan ibu-ibu maaf ya, yang permisif. Apa permisif itu? Membolehkan anak perempuannya pergi sore pulang malam, tak baik asal aman gitu, asal aman. Bahkan neng awasnya wina tong sampai laku jam 12 gitu di kota kok udah biasa. Jangan meremehkan, bahaya. Tetap anak-anak kita itu harus diberikan mana yang halal, mana yang haram. Tidak boleh aturan itu disampaikan. Nah, yang terakhir keempat, karakteristik umat manusia itu adalah seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Wabtagi, kejarlah bekalmu untuk akhirat, tapi walatan sana sibah, tapi jangan lupa keberadaanmu di dunia harus seimbang. Jangan sampai anak kita itu ngejar target karir, ini subuh balik putih, tuau ke masjid, tidak mau berjamaah, pokoknya ngejar target deh. Muli pasar nanti isuk sampai putih, kadang-kadang sholat ditinggalkan. Ngejar apa? Ngejar target dunia. Itu pun sebenarnya bukan karakteristik umat manusia. Tapi sebalik lagi, ada orang ngejar akhirat saja dalam pengertian dia pergi dalam rangka mohon maaf misalkan atas nama dakwah sebenarnya, tapi anak istrinya ditelantarkan ke wilayah yayasan ayah bunda, ada membuat nggak boleh gitu, ada kewajiban lakukan gitu. Tidak boleh berlebihan, harus antara dunia dan ini seimbang. Nah sekarang kalau kita berlebihan maka otomatis akan jatuh pada penyakit. Ya, kalau kumpul dunia itulah ya, penyakit waham. Nah ini juga sekarang sudah menjadi indikasi, bahkan ada lembaga survei di kita, orang Indonesia itu kebanyakan tipe orang hari ini sudah sangat mengejar dunia tinggi sangat sekali. Jadi Indonesia sekarang itu sangat tinggi antusias mengejar dunianya gitu ya. Tapi satu sisi alhamdulillah kita pun banyak sekarang orang-orang yang hijrah, artinya kembali ke jalan Allah, banyak yang menghidupkan kajian dari Islam Ta'lim seimbang. Mudah-mudahan optimis buat kita ya. Nah, anak-anak kita harus dididik dari umatan masyarakat ini adalah perintah dari Allah langsung. Nah, umatan masyarakat ini akhirnya tampak dalam ajaran Islam. Contoh dalam akidah. Dalam akidah Islam itu wasat antara ateisme, orang yang tidak percaya Tuhan, dengan politeisme, orang yang percaya banyak Tuhan. Sini Islam adalah monoteisme, paham bahwa Tuhan itu Tuhan satu. Tuh dari sisi akidah Islam antara orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Di Eropa kalau ditanya, banyak yang beragama, banyak yang tidak beragama, banyak yang tidak beragama. Kalau mengaku sebagai Katolik atau Protestan itu mah formalitas. Maka wajar di Australia, di Amerika, di Jerman banyak gereja yang belum tikar karena generasi mudanya sudah tidak mau ke gereja, akhirnya dibeli oleh komunitas Islam dijadikan masjid. Pasca 11 September banyak orang ingin mengenal Islam dan tiap hari di Amerika banyak yang masuk Islam. Itulah hikmah skenario Allah. Islam disebutkan dengan isu teroris, dengan isu 11 September itu. Akhirnya orang melirik Islam, ada banyak yang membeli Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Hampir tiap detik masuk Islam dan berikut. Kenapa? Karena orang-orang Amerika, orang-orang baru spiritualnya hilang. Mereka mencari spiritual itu kadang-kadang salah. Pergi ke Cina jadi Buddha, ke India jadi Hindu, jadi meditasi. Kalau ketemunya dengan orang Islam, ketika jadi Muslim, mereka menjadi Muslim yang banyak cerita-cerita mualaf. Jangan khawatir, mereka menemukan ajaran yang seimbang adalah dalam. Karena Islam jadi seimbang. Secara akidah tadi, secara syariat Nabi Muhammad ini jalan tengah antara syariat Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa
syariat itu keras, tegas. Contohnya apa? Syariat warisan Nabi Musa adalah hukum kisos, hukum balas. Oleh Islam tidak dihilangkan, tidak dihilangkan. Di zaman Nabi hukum kisos itu dalam Al-Quran masih diteruskan, ditegaskan. Dalam usul fikih namanya syar'un man qablana, syariat umat-umat terdahulu. Nabi Musa kenapa hukumnya keras, tegas? Karena Nabi Musa punya misi membebaskan Yahudi dari perbudakan Firaun. Kalau mentalnya budak, maka hukumnya harus tegas. Dulu orang tua kita punten ke zaman Walanda mendidik anak-anaknya gimana? Terkenal apa? Keras, Pak. Dicepret. Sekarang ada guru yang paling cepret budaknya. Siapa guru di sini yang orang Pak cepret tuh ada? Nggak apa-apa. Dulu itu budaknya dijajarkan, kuku panjang dicepret, ngajinya salah dicepret. Itu memang pendidikan di masyarakat yang mentalnya terjajah harus keras. Nah, Nabi Musa itu hukumnya keras. Kalau pukul lagi Nabi Musa kan sampai pernah Nabi Musa memukul kan langsung sekali istilah itu saking fisik Nabi Musa kuat itu ingin mengajarkan kepada orang Yahudi umat itu kita harus berani melawan kekerasan. Makanya hukumnya keras. Tapi karena orang Yahudi itu dididik dengan ketegasan kekerasan, akhirnya jadi culangu, gedeguk. Diutuslah Nabi Isa. Nabi Isa terbalik, ajarannya itu bukan keras, tetapi apa? Kasih sayang. Makanya doktrin orang Nasrani apa? Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kami adalah agama kasih sayang. Nah, syariat Nabi Muhammad itu jalan tengah. Dalam syariat Nabi Muhammad itu ada sisi tegasnya, ada sisi rahmatnya. Tegasnya ada kisos. Kalau keluarga korban memaafkan, maka lahirlah konsep dia itu dibenar. Itu syariat Islam itu jalan tengah antara syariat Musa dan syariat Islam. Nah, itu wasitiyahnya. Ada juga yang mengkaji bukti wasitiyah Islam itu bukan hanya dari sisi syariat, dari sisi ajaran. Secara prinsip orang Yahudi tidak boleh ibadah kecuali di Sinagog. Nggak bisa nggak ibadah dari masjid di tempat atau di luarnya boleh. Ya, walaupun tidak dia lalu masjid. Kami jadikan seluruh tanah ini yang ada di bumi sebagai tempat sujud, dan penting tidak ada najisan. Itu jalan tengah dari sisi syariat. Nah, sebenarnya Islam moderat itu sekarang menjadi milik kelompok orang yang berpikiran toleran dan liberal. Islam yang militan, yang berprinsip itu samanya tidak moderat, itu salah kaprah. Warisan dulu di zaman Rasulullah, perempuan itu tidak dapat warisan. Bahkan perempuan itu jadi barang warisan tuh zaman jahiliyah. Bapaknya punya istri bapak itu turun ke anaknya. Jadi perempuan sebagai di zaman Rasulullah dibalikkan, perempuan berhak mendapatkan waris, tapi satu laki-laki dua tetap itu pun sudah jalan tengah. Nah, sekarang ada yang berpikir supaya adil udah ada dalam waris itu perempuan sama dan laki-laki, itu malah baik dari jangan. Itu sudah liberalisasi. Dia sebenarnya wasato itu ketika kita konsisten menjalankan Al-Quran dan Sunnah, syariat dan agama itu sudah wasato, jangan takut. Tapi sekarang Islam moderat itu menjadi politis. Saking politisnya ada pertanyaan, pilih Al-Quran, pilih konstitusi gitu. Untuk mengukur ini Islam moderat apa? Pertanyaannya harus dijawab, milih Al-Quran, milih konstitusi. Oh, kayak lupa Al-Quran yang diambil dari konstitusi. Al-Quran atau Pancasila? Itu nunin pertanyaannya gimana? Jadi kalau dia menjawab milih Al-Quran, itu radikal, bukan Islam moderat. Itu salah kaprah hari ini. Itu mah Al-Quran kitab suci, Pancasila mah pemikiran, hasil istihad, kompromi. Itu mah diaduk ke hasil pikiran, ijma siasi, ini kompromi politik
hanya dokumen bernegara diadukan dengan kitab suci. Kan kemarin begitu, kenapa ada rame pegawai KPK 76 orang dianulir gara-gara diduga apa wawasan kebangsaannya kacau dan dianggap radikal. Salah satu pertanyaan itu, nah itu sekarang Islam moderat itu diturunkan menjadi sebuah kepentingan politik. Islam itu apa? Ya Islam yang melaksanakan ajaran Islam itu sudah moderat. Islam sendiri sudah moderat ajarannya. Sudah senegar tenang gitu. Terakhir dalam konsep ekonomi Islam sudah kuasa antara kapitalisme dan komunisme. Kapitalisme berpihak kepada kaum pemodal. Selama ekonomi kita itu kapitalis, maka jangan berharap ada keberpihakan kepada rakyat kecil. Karena kapitalisme itu pasti berpihak kepada para pemodal. Sekarang ada wacana pajak. Pajak mobil dulu gerai semua ayah karena itu kumaha ketinggalan keberpihakan tidak salah. Tukang nol, tukang beas, kita kena pajak 12%. Tapi ada ralat katanya nggak jadi itu kan ayo mesti proses tidak jadi. Mudah-mudahan nggak jadi itu tidak adil. Makasih ya. Ayo dagang nol, dagang beas, minyak mesti kena pajak 12%. Ayo mobil berarti nol. Ayo mobilan bukan aja perusahaan besar, MNC, perusahaan internasional. Ayo tukang nol, tukang biasa tuh. Ini aku sakit, kan di bokor doi. Ayo bangsa orang dikenakin pajak pada hari barang-barang mewah, mahal tidak? Karena itu sudah kelihatan. Menurut orang lintik radikal, nah sekarang gitu. Jadi Islam moderat itu Islam secara politis. Kita jangan tergiur dengan politik itu. Kembalikan kepada kemanaan yang dasar. Islam masalah adalah Islam itu sendiri yang seimbang antara ilmu dengan amal. Kalau aku muslim, ya buktikan komitmen keislamannya. Yang kedua, seimbang antara khauf dan roja. Beragama itu harus optimis, tapi jangan pesimis. Yang ketiga, seimbang dalam menjalankan agama, tidak boleh berlebihan, tidak boleh meremehkan. Yang keempat, urusan dunia dan akhirat juga harus seimbang. Kita selalu berdoa kepada Allah itu, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan sampai doanya orang jahiliyah, doa di kamar tawe, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan sapi, gemukkan kami. Jadi urusan dunia permintaan, ya. Sementara maka akhiratnya, kepentingan akhiratnya tidak diminta. Nah, kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Islam sendiri secara ajaran sudah seimbang. Konsep Islam itu sudah seimbang antara dua titik ekstrim. Dalam masalah ekonomi, masalah pernikahan, ya, masalah apapun Islam itu seimbang antara dua titik ekstrim. Nah, mudah-mudahan umat Islam ini menjadi umat yang terbaik. Kita sebagai salah satu bagian harus istiqomah. Dan yang terakhir, mengapa umat Islam itu umat terbaik? Dalam ayat lain, karena umat Islam punya kelebihan. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau sebuah masyarakat sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka masyarakat itu sudah kena ajab dilaknat. Kenapa Bani Israil dilaknat? Karena mereka sudah tidak lagi peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar itu lebih efektif oleh siapa? Oleh yang punya kekuasaan. Sebenarnya mengajak kepada ma'ruf itu lebih efektif dengan pendekatan kekuasaan dan kebijakan. Apa itu ma'ruf? Perbuatan baik yang menurut akal manusia dan menurut agama itu baik. Apa itu munkar? Perbuatan yang tidak baik menurut siapa? Menurut akal manusia dan menurut syariat. Itulah munkar. Kalau saya ngajak sholat itu sebenarnya itu bukan ma'ruf. Itu mah tawassul bil haq. Kalau ma'ruf itu perbuatan yang semua manusia itu sama, itu baik. Kita benci korupsi, kita benci pemimpin yang bohong, kita tidak senang dengan penipuan, kita tidak senang orang yang merusak alam. Nah, dakwah amal ma'ruf nahi munkar itu dakwahnya lebih kepada siapa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir, pertama biyadihi, yang punya kekuasaan. Itu efektif. Maka seorang presiden, camat, bupati dengan kebijakannya bisa merubah. Makanya dalam teori hukum itu, kebijakan itu bisa merubah masyarakat.
Gara-gara pilkada maka lahirlah demokrasi lokal. Gara-gara pilkada tukang sablon jadi laku, daya pemilu ramai. Itu gara-gara ada undang-undang pilkada, undang-undang otonomi daerah. Gara-gara ada undang pengelolaan zakat, PGRU jadi ngejar setoran. Karena PGRU ingin jadi landas nasional, per tahun harus 30 miliar. Jadi semangat gara-gara aturan. Kalau PGRU tidak 30 miliar, kalau dulu ya 30 miliar, maka akan turun menjadi lembaga zakat daerah. Kan harga diri ya kerja. Itu kok aturan jadi berubah. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu lebih efektif orang yang punya kekuasaan. Makanya anak-anak muda kita ini Pak, jangan kalah dari perjuangan. Ada saudara-saudara kita yang sangat keras nahi munkarnya, tapi karena tidak punya otoritas dan kapasitas, tidak bisa apa-apa. Dan yang punya kapasitas, otoritas, amar ma'ruf siapa? Negara. Makanya dalam kitab fikih siasat, apa fungsi negara dan Islam? Satu, amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Makanya negara harus tampil dalam amar ma'ruf, tapi jangan abu-abu. Lesbi, gay diaturkan adalah asasi udah, berarti ideologinya nggak jelas. Jadi amar ma'ruf itu ada keberpihakan yang jelas. Ini ma'ruf kita dorong, ini munkar kita tidak. Nah yang efektif adalah yang punya tangan di kekuasaan. Yang kedua level yang punya lisan, guru, ustaz, orang tua ke anaknya, lisannya didengar. Nah yang terakhir amar ma'ruf munkar yang levelnya itu adalah al-abul iman, imannya lemah, tidak bisa menawan ibu. Nah ibu nanti setuju kan eta teh, tapi ibu itu bisa naon? Eta kita harus alhamdulillah tuh, terus amar ma'ruf nahi munkar. Cuma level ketiga dengan hati, tapi kata Rasulullah itu adalah al iman, selama-lamanya iman. Tetap al-mu'minul qayyum khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Ingat, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Tadi kuat intelektualnya, kuat fisiknya. Ya. Kita jangan lemah. Nah, itulah umat terbaik. Jadi Islam itu oleh Allah diberi predikat umatan wasatah dan umat terbaik. Kenapa umatan wasatah? Karena umat Islam itu kalau menjalankan ajarannya dia akan senegara tengah antara dua titik yang berlawanan. Tadi ilmu dengan amal, haud dan roja dunia dan akhirat. Dan yang kedua kita sebut khairul ummah karena kita ini saling amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan mungkin ada, silakan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.